Welcome back more, selamat datang di channel YouTube Seputar Ban. Bersama gua Alan, gua sekarang berada di gudang seputar ban atau gudang kayak tire ya. Noh, banyak banget ban. Oh, kebetulan lagi turun barang nih sekarang, boleh ke belakang lihat loh. Mantep. Ya mohon maaf ya, di sini sempit ya, namanya gudang kan penuh sama ban gitu ya, jadi agak sempit ya. Iya. Hari ini gue bakal review rekomendasiin 5 ban yang cocok untuk harian. A few minutes later. Oh iya, sebelum ke next video nih, untuk bor jangan lupa nih subscribe channel YouTube ini agar kita bisa memperkenalkan lagi di salah satu produk ban lainnya. Makanya komen, like, subscribe nih. Yang utama di komen ya, bang rekomendasi dong bang ini, ban ini. Boleh banget. Biar kita bisa bisa menyaring gitu. Oke, jangan lupa ya. Oke, akhirnya kita duduk juga. Bor ya agak berisik dikarenakan di sini hujan deras. Gua sekarang mau merekomendasiin 5 ban yang pas banget dicocok untuk di pengguna harian atau touring ringan gitu ya. Ini yang pertama yaitu Maxxis Fitra. Nih, di Maxxis yaitu tipenya Fitra ST. Maxxis Fitra adalah rajanya ban di kelas Maxxis yang sering banget dipakai di Matic, maupun di motor bebek dan di kelas sport. Contohnya kayak motor-motor CC gede gitu ya, sport ini dia ada ukuran ring 17. Nah, Maxxis Fitra ini performa racing, dia lebih ke arah untuk kenyamanan saat manuver. Ya, Maxxis ini kenyamanannya pas banget karena dia berbasis bahan double kompon atau 2 kompon. Kiri kanan soft, tangan medium. Nah, Maxxis ini ada di semua Matic umum di ukuran 70/90 sampai 150/70 ring 14. Maxxis Fitra ini ya. Jadi di semua Matic umum, Matic metal ada ini kelasnya nih. Maxxis Fitra. Nah, Maxxis Fitra ini dia berbahan tubeless. Jenis bahannya tubeless, material mediumnya soft kompon, lebih empuk dibanding ban standar pabrikan. Ban ini lebih empuk. Konstruksi bahannya tuh nilon, terus varian utama di street support atau touring. Nah, untuk konstruksinya tuh dia yang tadi pertama gua sebut ya, dia berbahan double kompon, kiri kanan soft, tengah medium. Nah, kiri kanan softnya itu dia ya soft terkenalnya tuh bahan yang paling empuk, nyaman ya, karena kiri kanan soft dia lebih support gitu untuk menikung atau cornering lah, dia lebih ngedukung. Nah, tengahnya medium, dia bahannya medium tuh agak keras ya, beda sama soft. Karena apa? Tengah medium agar lebih awet. Karena kan pasti semua ban itu lebih cepatnya tuh di grip tengahnya. Karena apa? Lebih sering trek lurus, jadi tengah yang cepat habis. Nah, untuk alur V, dia kembangannya yang berfungsi untuk efektif membuang air di jalan basah. Untuk kembangannya. Karena
dia lebih mencengkram di jalan basah maupun kering. Dia lebih bagus nih, jadi nggak bakal tergelincir gitu ya. Jadi aman nih untuk Maxxis Fitra yang tipe double compound ini. Sekarang kita bagian kelebihan dan kekurangan si Maxxis Fitra ini ya. Untuk kelebihannya yaitu Maxxis Fitra daya cengkramannya tuh luar biasa karena berbahan double compound ya. Bahannya tuh double compound. Nah yang kedua, handlingnya lincah. Ban ini pas banget nih untuk pengguna-pengguna motor yang sering berbelok-belokan gitu, yang seneng pengering ya. Karena ban ini berbahan soft compound untuk sampingnya, jadi pas banget gitu ya. Yang ketiga, performa jalan basahnya mencengkramnya lebih bagus karena berbahan double compound yang tadi pertama disebutin, kiri kanan setang medium, jadi jalan basah dan kering itu sangat bagus lah, sangat nyaman ya. Nah yang keempat, tampilannya sporty. Tampilan begitu sporty, jadi nggak kayak ban-ban biasa gitu ya. Jadi emang tampilan itu bener-bener wah banget gitu ya. Nah yang kelima, stabil di kecepatan tinggi. Ban ini stabil banget di kecepatan tinggi karena menggunakan senyawa shock. Jadi pas banget gitu untuk di kecepatan ya kurang lebih dari 80 up lah. Jadi pas banget yang Maxxis Fitra ini ya, oke. Nah sekarang kita bagian kekurangan ini. Masa kelebihannya terus kan nggak abdol gitu ya. Iya. Sekarang kita bagian kekurangannya. Untuk kekurangan si Maxxis Fitra ini, umurnya lebih pendek untuk jangka pemakaiannya, yaitu lebih boros, oke? Karena bahannya berbahan soft, jadi lebih cepat habis ya, lebih cepat aus. Yang kedua, lebih rentan terhadap benda tajam. Ban ini sangat rentan banget di saat ada benda-benda tajam, karena lebih cepat untuk petusuknya gitu, karena bahannya lembut, jadi ya agak sedikit rawan lah untuk benda-benda tajam ya. Nah yang ketiga, bantingannya terasa sedikit keras dibanding ban Segway, karena desain ini agak lebih bebek gitu, lebih berisi gitu. Nah yang keempat nih, harga agak sedikit mahal ya, harganya agak sedikit mahal dibandingkan ban-ban standar. Oke, jadi seperti itu ya untuk kekurangan dan kelebihannya. Sekarang yang kedua, yaitu IRC Enviro. Nih IRC Enviro. IRC Enviro ini ban yang didesain khusus dengan konsep eco-friendly atau ramah lingkungan. Ban ini merupakan ban standar bawaan OEM untuk beberapa motor pabrikan di Indonesia karena keseimbangannya antara keawetan dan cocok nih untuk penggunaan harian bor. Jadi pas banget nih untuk penggunaan harian, karena yang standar SNI nih ban IRC ini ya. Nah untuk IRC ini tersedia di ukuran ring 14 dan ring 17. Ring 17 nya yaitu untuk motor bebek ya, contohnya kayak Supra, Aprilia, Jupiter Z, Vega, tuh ukuran motor bebek. Dan ring 14 nya tuh di ukuran metik umum, yang contohnya kayak motor Mio, Beat, Vario, tuh motor yang biasa digunain ke IRC Enviro ini, karena dia tersedianya di ukuran ring 14 dan ring 17. Terkecuali kalau untuk tipe IRC yang lainnya baru tersedia untuk matic besar, motorsport juga ada. Oke, jadi seperti itu. Nah, fitur utama dari IRC Enviro ini yaitu Low Rolling Resistance atau LRR. Teknologi ini adalah nilai jual utamanya. Ban ini dirancang agar putarannya lebih ringan, efeknya bebannya kerja mesin berkurang, dan bisa membantu menghemat konsumsi bahan bakar hingga 5 atau 10%. Ban ini lebih hemat ya, atau lebih awet gitu. IRC Enviro ini. Nah yang kedua, Groove desain alur tengah. Untuk alur tengahnya itu memiliki parit lurus di bagian tengah yang sangat efektif untuk membelah air, sehingga motor tetap stabil saat melewati genangan air, mencegah kegelinciran.
Nah, karena dia kembangannya lebih sedikit ini ya, banyak. Nah, jadi pas banget sih untuk membelah air. Jadi apa ya, jadi nggak, kadangnya kalau ditumpukan air nih, biasanya ya kayak tumpukan air kalau nggak begitu banyak kembangan, pasti otomatis si ban sama aspal itu jadi sedikit berkurang menempel karena ada genangan air. Tapi kalau banyak kembangan begini nih, jadi si airnya itu langsung apa, megar gitu ya, lingkar ya. Jadi seperti itu ya kelebihan atau keterangan dari si rear sensor ini. Nah, sekarang kita ke bagian ketiganya, daya tahan yang lebih tinggi. Nah, daya tahan lebih tingginya itu dia berbasis bahan hard medium ya, hard ke medium. Jadi agak sedikit hard, agak sedikit medium. Soalnya dia untuk pengguna harian, jadi jangka waktu untuk penggunaannya itu di sekitaran 1 sampai setengah tahun atau sampai 2 tahun di ban rear sensornya. Itu pengguna harian ya, Bang. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian kekurangan dan kelebihan ban rear ini. Untuk kelebihannya, dia lebih awet, irit bahan bakar, dan stabil di jalan basah maupun jalan kering. Ini untuk kelebihannya. Jadi kelebihannya itu stabil di jalan basah, irit bahan bakar, dan awet. Untuk kekurangannya, dia bahannya lebih keras, beda dengan kayak ban Maxxis yang double yang komponennya double jadi soft ya, karena cenderung dia lebih tenagalnya agak keras, karena lebih keras, lebih awet untuk pengguna harian. Jadi seperti itu ya, Bor ya, kekurangan dan kelebihan. Oke, sekarang ke bagian nomor 3 ya, yaitu Kenda K488 nih. Kenda K488 ini ban harian dengan desain tapak modern yang dirancang untuk performa optimal di jalan basah maupun di jalan kering. Ini ban Kenda ini ya. Nah, ban Kenda ini juga tipenya tuh tubeless ya, ban tubeless. Oke, Bor. Nah, ban Kenda ini dia sebenarnya ban Kenda itu dia ada di berbagai macam jenis ya. Contohnya kayak ban sepeda, ban mobil, dan ban motor. Dia itu ada di 3 jenis ban. Nah, yang kita spill atau kita review ini ban dari ban sepeda motor untuk matic umum. Nah, ban Kenda juga ini tersedia di ukuran matic umum yang 80/90 sama 90/90 ring 14. Dan tersedia juga di ring 16 dan ring 17 untuk tipe Kenda ini ya. K488 ring 16 nya tuh buat motor Nuvo, Skyway. Ring 17 nya kayak sejenis motor bebek. Itu untuk yang Kenda K488 ini ya, Bor. Nah, untuk komponnya juga dia berbahan medium kompon ya, berbahan medium kompon. Penggunaan harian untuk lebih stabil, dirancang untuk penggunaan harian juga ini ban si Kenda ini ya. Kekurangan dan kelebihan dari si ban Kenda ini ya. Untuk kelebihannya, dia daya tahan yang lebih tinggi dan cengkramannya yang maksimal di jalan basah maupun di jalan kering karena berbahan medium kompon ya si Kenda ini. Yang kedua, dapat desain yang sporty, memiliki air simetris yang dirancang untuk membuang air secara maksimal. Nih si ban Kenda ini ya. Jadi pas banget nih untuk di jalan basah karena maksimal untuk di jalan berair. Oke. Nah, yang ketiga, harga juga terjangkau nih, harganya ramah lingkungan. Beda sama harga-harga yang di atas standar. Nah, yang keempat, bahannya sudah tubeless. Itu maupun di ring 17, ring 16, dan ring 14. Yang bagian kekurangan dari si ban Kenda ini ya, K488. Untuk kekurangannya, ban ini tidak untuk bercornering yang sangat ekstrim, yang cengkramannya kurang begitu maksimal untuk saat bercornering. Jadi ban ini bukan untuk cornering ya, jadi tapi untuk pengguna-pengguna harian yang harian, contohnya kayak sejenis ojol, kurir, motor-motor harian aktif lah nih, pas banget. Tapi kalau untuk motor-motor racing atau balap kurang ya, ban ini kurang banget. Jadi seperti itu ya, Bor ya. Tingkat kebisingan pun dia cukup agak berisik ya untuk di aspal gitu maupun di coran.
saat dijalanin gitu, saat berkendara jadi agak berisik. Untuk kecepatan tinggi jadi agak sedikit berisik. Jadi seperti itu ya bro. Nah sekarang ke bagian nomor 4 nih, yaitu dari Geneos ZN62. Geneos ZN62. Geneos ZN62 ini ban yang tipe tubeless yang dirancang dengan desain tapak sporty untuk pengguna harian dan sport touring. Nah ini ban cocok banget nih bro untuk dipakai harian, untuk dipakai touring juga pas banget. Ban ini sangat-sangat rekomendasi banget nih untuk pengguna-pengguna harian dan sport touring. Sekarang kita ke bagian teknologi dan material dari si ZN62 ini ya. Untuk material dan teknologinya yaitu non-aromatic oil, material karet yang ramah lingkungan dengan tidak berbau menyengat. Nah sekarang kita ke bagian kekurangan dan kelebihan dari si ban Geneos ZN62 ini ya. Untuk kelebihannya yaitu performa dual weather, dirancang untuk memberikan performa optimal baik di kondisi jalan kering maupun jalan basah. Jadi seperti itu ya. Nah yang kedua, daya cengkraman tinggi menggunakan kombinasi teknologi Advanced Grip Design atau AGD dan kompon High Speed Grip atau HSG untuk meningkatkan kestabilan dan kontrol saat berkendara. Oke. Nah yang ketiga, profil donat atau sporty. Nah profilnya tuh profilnya tuh benar-benar donat banget gitu. Looksnya pun dipandangnya pun lebih ganteng gitu. Oke. Nah, terus yang keempatnya ramah lingkungan. Diproduksi menggunakan teknologi non-aromatic oil yang diklaim lebih aman dan lingkungan lebih ramah. Jadi seperti itu ya, Bor ya. Nah, yang terakhir nih, varian soft compound-nya pun ada. Nah, kan kalau yang tipe ZN62 yang biasa ini berbahan medium compound. Nah, kalau yang ZN62 RS itu yang soft compound ya, yang berarti racing compound. Oke, jadi seperti itu ya, Bor ya. Nah, sekarang kita bagian kekurangannya ya dari ban si Geneos ZN62 ini. Untuk kekurangannya, dia ketahanan pakai varian yang RS itu cuma sedikit. Nah, artinya yang tipe racing sport itu untuk Geneos ZN62 cuman ada di ukuran yang ring 17. Adanya di ring 17. Nah, untuk matic-matic umum ring 14, 13 dia nggak ada. Nah, yang kedua, kaku dinding ban. Sebagai ban tubeless, beberapa pengguna merasakan dinding ban sedikit lebih kaku. Karena apa? Karena lebih kaku, karena didesain untuk harian, bukan untuk dipakai balapan. Jadi pas banget ya untuk pakai harian atau touring ringan gitu ya. Sekarang yang terakhir nih, kelima, yaitu Swallow Street Enduro. Nah ini beda nih dengan yang tadi gua review ban sebelumnya. Ban ini yang disebut dua purpose. Dua purpose itu apa? Ban yang dirancang untuk dua metode, jalan aspal dan jalan tanah atau jalan kurang bagus atau rusak lah. Jalan rusak gitu. Ban ini cocok banget ya. Yang itu Street Enduro, Swallow Street Enduro ini. Nah, untuk karakteristiknya dari ban si Swallow Street Enduro ini yaitu penggunaan dirancang untuk komposisi 70% on road atau aspal, 30% off road, jalan rusak ya. Jadi 70% untuk di jalan aspal, 30% untuk di jalan off road. Nah, ban ini pola tapak atau patternnya memiliki blok yang tidak terlalu lebar, membuat tetap tenang dan stabil karena ban ini memiliki ukuran yang standar. Jadi si Swallow Street Enduro ini untuk ukuran sangat terbatas ya. Untuk ring 14 matic umum, ring 13 untuk motor NMAX atau PCX 160 atau ADV ya. Dan ring 17 untuk motor fiction, dan ada juga di ring 18 sama 19 untuk motor-motor trail. Jadi seperti itu ya untuk ukurannya ya. Oke, Bos. Untuk kelebihan dan kekurangan dari si ban Swallow Street Enduro ini yaitu tampilan gagah, langsung mengubah tampilan motor menjadi gaya adventure ya, karena bannya ini seperti ban tahu yang sering banyak banget dibilang gitu ya, ban semi trail. Oke.
Nah yang kedua, tangguh di segala medan. Sangat aman untuk melewati jalan-jalan desa yang belum teraspal, yang jalan-jalannya banyak kerikil-kerikil batu-batu gitu. Nah yang ketiga, harga sangat ekonomis. Harganya sangat ekonomis ya. Untuk tipe Subaru Street Enduro ini harganya sangat ya paslah di kantong gitu. Nah yang keempat, awet. Ban ini sangat awet. Kompon cenderung keras sehingga tidak cepat habis meski sering dipakai di jalan aspal ya. Ban ini sangat awet, Bor. Nah, sekarang bagian kekurangannya. Untuk kekurangan ban Subaru Street Enduro ini yaitu licin di aspal basah. Nah, licin di aspal basah itu dia agak sedikit licin untuk di jalan aspal, terutama saat kondisi basah, hujan. Dia sangat agak licin. Tapi kalau misalkan di jalan-jalan yang berlumpur, kondisi hujan, ini rekomendasi banget nih. Agak sedikit nyaman ya. Maksudnya beda sama ban-ban yang biasa. Kan emang dia didesain buat adventure juga ya. Jadi emang agak sedikit off-road gitu. Nah yang kedua, suara berisik. Nah ban ini agak berisik nih buat di jalan aspal. Karena bannya ya nonjol-nonjol lah. Seperti ban tahu gitu. Jadi agak sedikit berisik gitu untuk di jalan aspal. Nah yang ketiga, getaran. Ban ini pasti agak bergetar gitu saat di jalan aspal. Apalagi saat di kecepatan tinggi pasti sangat terasa banget gitu untuk dipakainya gitu, pasti terasa lah gitu. Nah di antara 5 ban yang tadi, mana nih yang pas buat kalian nih untuk pengguna-pengguna harian atau pengguna-pengguna touring nih? Kalau misalkan ada yang cocok, boleh langsung di komen-komen ya di bawah. Komen-komen. Oke. Jadi yang mana nih yang pas buat kalian nih? Boleh ya langsung di komen-komen aja ya. Yang cocok buat harian di jalan basah, di jalan kering, di jalan bebatuan, atau di jalan pegunungan yang sedikit agak ekstrim gitu. Tadi ya, yang tadi 5 ban yang udah spill, yang udah kasih review juga. Untuk harga, boleh langsung datang nih atau chat aja nih ke media sosial kita. Ada di Instagram, TikTok, atau di Google Maps ada juga. Oke langsung aja ya. Tepatnya itu Kai Tire. Oh ya, mau langsung datang ke toko juga boleh. Mau langsung dipasang gitu ban, kondisi ditaruh, datang bang mau ban yang ini yang kemarin saya lihat di YouTube gitu. Boleh langsung aja datang. Bannya apa nanti kita langsung eksekusi, langsung pasang pokoknya lah ya. Oke. Nah, untuk lokasi toko nih yang pertama yaitu di Meruyung. Nih gue cantumin ya untuk lokasi di Meruyung. Yang kedua di Pasir Putih Sawangan ya, di Pasir Putih Sawangan nih. Nah yang ketiga ada di Bogor nih, di Bogor. Nah yang keempat ada di Puncak Bogor nih. Barangkali ada yang lagi liburan gitu ke wisata di Puncak, boleh ini mampir-mampirnya di Puncak ya. Kelima ada di Parung Ciseeng nih, Haji Mawi. Nah yang keenam yaitu di Pabuaran Citayam nih. Boleh langsung datang aja nih. Mau langsung datang, nanya-nanya harga, nanya-nanya ban, atau nanya-nanya ke pegawainya, ke mekaniknya, boleh banget langsung aja ditanya-tanya ya. Kalau yang mau langsung datang gitu. Kita juga tersedia nih di berbagai macam merek, ukuran, ban, jenis. Wah banyak pokoknya mah ya. Mau ban impor juga ada, kita ready. Ya, langsung aja datang. Atau chat view Instagram atau TikTok atau WhatsApp. Oke, Bor. Oke, terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya. Apabila gue ada perkataan salah atau gimana, mohon maaf ya. Maklum namanya manusia. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi jangan lupa nih untuk bor, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini agar kita bisa memperkenalkan lagi tentang ban gitu, bukan motor ya. Soalnya banyak banget nih yang mau di review, bukan satu tapi ban itu banyak pokoknya mah dah. Bisa kehitung ya. Like, comment, and share. Oke, Bor. Ya, gue Alan, seputar ban Indonesia.
Roman aja nikah dulu biar aku pengen ngegaya dulu. Salah munduran tuh bibirnya kelihatan. Cip, dah.